Sejarah Rumkitalmar Ewa Pangalila. Pada awalnya, dalam rangka memperkuat pelaksanaan pokok-pokok kebijakan di lingkungan Korps Komando Angkatan Laut, KKOAL, Wilayah Timur. Dibentuklah Komando Wilayah Timur, Kowiltim, pada tanggal 1 Desember 1966 di Surabaya. Untuk mendukung kesejahteraan anggota Kowiltim dan satuan-satuan di lingkungan KKOAL Wilayah Timur, dibentuk beberapa fasilitas kesehatan seperti Balai Pengobatan Gigi, Poliklinik, dan juga rumah sakit yang dikhususkan bagi Kowiltim. Berdasarkan keputusan Panglima ABRI nomor 5401, 7 tanggal 8 Februari 1966. Berlaku sejak 19 Mei 1966, ditetapkan pembentukan fasilitas-fasilitas kesehatan bagi Kowiltim. Berdasarkan keputusan Panglima ABRI itulah, maka pembangunan gedung rumah sakit milik KKOAL dimulai dengan meratakan tanah serta membuat pondasi bangunan yang kokoh. Satu persatu bagian dari bangunan rumah sakit KKOAL berdiri, dengan memperhatikan kekuatan dan kemampuan struktur bangunan di lokasi yang tepat. Selain pondasi bangunan yang kokoh, rumah sakit KKOAL juga menggunakan kerangka penutup atap berbahan dari besi baja yang tahan lama dan kuat. Pada saat proses pembangunan gedung rumah sakit KKOAL, Panglima KKOAL meninjau langsung lokasi berdirinya bangunan rumah sakit yang sedang dikerjakan bersama tim. Pada tahun 1968, rumah sakit milik KKOAL Wilayah Timur mulai dioperasikan. Dengan lokasi awal di Jalan Golf Nomor 1, Gunung Sari, Surabaya. Komandan pertama rumah sakit tersebut adalah Mayor Laut, K. Dr. Haji Muhammad Syarif, yang ditunjuk melalui surat perintah Panglima KKOAL Wilayah Timur Nomor 370 SP, Kowiltim 9, 1968, tanggal 5 September 1968. Pada tahun 1970, seiring dengan konsolidasi organisasi TNI AL, Kowiltim dibubarkan melalui Skep Kasal nomor 5401/19 tanggal 11 Maret 1970. Dan dibentuk Komando Daerah Angkatan Laut 4, Kodaeral 4, Surabaya. Dengan Skep Kasal nomor 5401/20 tanggal 12 Mei 1970. Dengan adanya perubahan tersebut, maka Rumah Sakit KKOAL Wilayah Timur berubah nama menjadi Rumkitalmar Gunung Sari dan berada di bawah pembinaan Kodaeral 4. Pada tahun 1975, KKOAL berubah nama menjadi Korps Marinir, Kormar. Berdasarkan Skep Kasal nomor 1831/11/1975 tanggal 14 November 1975. Selanjutnya pada tahun 1976, struktur organisasi berubah lagi menjadi Kotama, Lanmar Surabaya. Kemudian berada langsung di bawah Komandan Korps Marinir.
Berdasarkan skep Kasal nomor 1976-9-1976 tanggal 23 September 1976. Pada saat Rumkitalmar Gunung Sari beroperasi di bawah pembinaan Lanmar Surabaya, para prajurit marinir beserta keluarganya sangat antusias untuk periksa kesehatan. Karena mudah diakses dan dekat dengan komplek rumah dinas TNI AL Gunung Sari. Dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki rumah sakit saat itu sudah memadai, dan bisa digunakan untuk memberikan pelayanan berupa IGD, poli rawat jalan, rawat inap, fisioterapi, serta layanan penunjang klinik berupa kamar operasi, laboratorium, radiologi, dan farmasi. Dengan perkembangan organisasi dan penataan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI AL, maka melalui keputusan Kasal nomor Kep 1690/11/2012 tanggal 9 November 2012 tentang pemberian nama fasilitas kesehatan TNI AL, rumah sakit tersebut ditetapkan dengan nama Rumkitalmar Ewa Pangalila. Sehingga sejak saat itu, fasilitas yang awalnya Rumah Sakit Kakao AL Wilayah Timur atau Rumkitalmar Gunung Sari, kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila. Berikut Komandan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila dari masa ke masa. Selamat datang di Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila. Rumah sakit ini adalah fasilitas kesehatan TNI AL tingkat 4 atau tipe D berdasarkan Perkasal nomor 11/2/2012 tanggal 17 Februari 2012. Diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C dengan sertifikat penetapan kelas RS nomor 503-4454-PIO, RS 4367. 28/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Beralamat di Jalan Golf nomor 1, Kelurahan Gunung Sari, Surabaya. Adapun tugas pokok Rumkitalmar Ewa Pangalila memberikan dukungan kesehatan matra laut, pembinaan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terbatas dengan prioritas terhadap personel TNI AL Korps Marinir, PNS beserta keluarganya di wilayah Marwiltim, Marinir Wilayah Timur. Dengan demikian, sejarah berdirinya Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila mencerminkan proses pengembangan fasilitas kesehatan militer di lingkungan TNI AL, termasuk Korps Marinir, dari fase awal pembentukan Kowiltim hingga menjadi rumah sakit yang modern dan terbuka bagi masyarakat umum dalam kapasitas tertentu. Nama Ewa Pangalila sendiri menjadi simbol identitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan militer di Surabaya. Rumkitalmar Ewa Pangalila, istimewa. Rumkitalmar Ewa Pangalila, senyum, sapa, tanya, layani.